Dora Pentakosta, Sabtu 25 April tahun 2026. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara. Senang bisa berjumpa lagi dalam doa di udara. Mari sejenak kita menenangkan diri, mengambil waktu untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang penuh kasih, Engkau yang mencari kami ketika kami tersesat. Kami datang dengan penuh kerinduan agar Engkau membuka hati kami, supaya kami menyadari kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mencari kami, sehingga kami dimampukan untuk merespon panggilan-Mu dengan pertobatan yang nyata. Curahkanlah Roh Kudus-Mu supaya kami mengalami pembaharuan hidup. Di dalam nama Sang Kristus yang telah bangkit dan hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambilkan dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai setiap kita yang mendengarkannya dan memelihara di dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, perumpamaan ini tentu bukanlah perumpamaan yang asing buat kita. Perumpamaan tentang gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya untuk mencari satu ekor domba yang hilang. Dan ketika domba itu ditemukan, gembala itu bersukacita, bahkan sukacitanya sangat besar, melebihi sukacita daripada yang 99 ekor domba yang tetap berada di dalam kepunyaannya, yang tidak tersesat itu. Perumpamaan ini mau menunjukkan hati Allah, hati Bapa. Hati Bapa yang tidak membiarkan yang hilang. Hati Bapa yang mencari, memulihkan, dan membawa kembali kehidupan. Tetapi tanpa sadar, dalam cara hidup sehari-hari, kita bisa jadi justru menjadi satu ekor domba yang hilang itu. Kita kehilangan kepekaan, kita kehilangan tanggung jawab, kita kehilangan kesadaran akan nilai-nilai kehidupan. Dan ini justru yang menjadi perenungan kita bersama. Apa yang hilang dari diri kita yang membuat kita jauh dari Sang Bapa? Dalam semangat aksi hidup baru, kita bisa memeriksa diri kita dengan sangat konkret. Bagaimana cara kita memperlakukan ciptaan? Bagaimana kita menggunakan air bersih selama ini?
Hal-hal sederhana itu bisa menunjukkan apakah kita hidup dalam kesadaran akan tanggung jawab dan kita peka terhadap alam ciptaan, atau justru kita hidup dalam kehilangan arah. Ketika kita menggunakan air secara berlebihan, tanpa peduli, tanpa syukur, bukankah itu berarti kita sedang menjauh dari panggilan hidup yang benar? Tetapi Bapak saudara-saudara, kabar baiknya, hati Bapa, Allah tidak berhenti mencari kita. Dia memanggil kita kembali agar hidup kita bisa lebih peka, lebih bertanggung jawab, dan lebih selaras dengan kehendak-Nya. Maka di masa-masa ini, mari kita buka hati kita supaya Roh Kudus bekerja dan membawa kita kembali dari cara hidup yang lalai kepada kehidupan baru yang bertanggung jawab. Dan kita perlu ingat, setiap langkah pertobatan sekecil apapun menjadi sukacita di hadapan Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Gembala yang baik, Engkau tidak membiarkan kami tersesat. Engkau terus mencari dan memanggil kami. Kami mengakui, seringkali kami hidup tanpa kesadaran. Kami lalai dalam menjaga kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maka ampunilah kami dan ubahkanlah kami. Tariklah kami kembali kepadamu dan perbaharuilah hidup kami oleh Roh-Mu, supaya kami peka dan bertanggung jawab, termasuk di dalam menggunakan air bersih dengan bijaksana, cukup dan penuh syukur, apalagi ketika kami Engkau percaya untuk merawat alam semesta ini. Tolonglah agar hidup kami menjadi tanda bahwa kami telah ditemukan dan kini kami hidup dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin.